Ayat ini memperkenalkan kepada kita dua perempuan luar biasa, dua sosok yang hidup dalam kondisi yang sangat berbeda, namun sama-sama dimuliakan oleh Allah SWT. Siapakah mereka? Mereka adalah Asiyah istri Fir'aun, seorang perempuan beriman yang hidup di tengah kekuasaan dan kezaliman. Kemudian ada Maryam binti Imran, seorang perempuan suci yang diuji dengan kesendirian dan tuduhan manusia. Melalui kisah mereka, Allah mengajarkan bahwa kemuliaan sejati tidak ditentukan oleh keadaan hidup, bukan oleh status, lingkungan, atau pandangan manusia, melainkan oleh iman yang dijaga dengan sepenuh hati. Dalam surat At-Tahrim ayat 11 dan 12, disitulah mereka diabadikan ceritanya. Allah menghadirkan dua teladan manusia beriman ini, Asiyah yang diuji oleh kekuasaan dan ancaman, sementara Maryam diuji oleh sepi dan prasangka. Namun keduanya bisa melalui itu semua karena iman mereka yang sangat kuat dan tidak bergantung pada dunia, tetapi sepenuhnya bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asiyah hidup di pusat kekuasaan Firaun, di lingkungan yang penuh kesombongan dan kesyirikan. Namun, keimanannya tidak ikut larut. Ia tetap memilih Allah, meski pilihan itu berarti resiko besar bagi hidupnya. Dari Asiyah kita belajar bahwa iman sejati tidak tunduk pada tekanan lingkungan. Kemuliaan seseorang bukan ditentukan oleh siapa suaminya, keluarganya, atau lingkungannya, tetapi oleh apa yang ia yakini dan perjuangkan. Asiyah membuktikan bahwa iman yang kokoh mampu berdiri bahkan di tengah kekuasaan paling zalim. Menariknya, dalam doanya, Asiyah tidak meminta kemewahan dunia. Ia tidak meminta keselamatan fisik terlebih dahulu. Yang ia minta hanyalah satu, "Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu." Ini menunjukkan bahwa puncak kemuliaan seorang hamba adalah ketika hatinya hanya menginginkan Allah. Asiyah juga memohon agar diselamatkan dari Fir'aun dan perbuatannya. Ini bukan sekedar doa, tetapi bentuk keberanian iman. Ia berani menolak kezaliman, meski yang menindasnya adalah orang terdekat dan paling berkuasa pada masanya. Berbeda dengan Asiyah, ujian Maryam datang dalam bentuk penjagaan diri. Al-Quran menyebut Maryam sebagai perempuan yang memelihara kehormatannya. Ia menjaga kesucian lahir dan batin, dan karena itulah Allah sendiri yang menjaganya serta meninggikan derajatnya. Maryam tidak mencari pengakuan manusia. Ia memilih jalan yang Allah ridhoi, meski harus menghadapi kesendirian dan prasangka. Dari Maryam, kita belajar bahwa kesucian diri adalah cahaya yang akan Allah jaga dan muliakan. Kekuatan Maryam terletak pada ketundukannya. Ia membenarkan janji Allah dan kitab-kitabnya dengan sepenuh hati. Keyakinan inilah yang memberinya ketenangan, sehingga ia mampu menghadapi ujian berat tanpa kehilangan kepercayaan kepada Allah. Asiyah dan Maryam mengingatkan kita bahwa kemuliaan tidak diwariskan, tetapi diperjuangkan. Siapapun yang menjaga iman, hati, dan kehormatannya akan Allah angkat derajatnya. Bahkan meski dunia tidak mengenalnya, langit telah lebih dulu mencatat namanya.